وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق وعبد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Al-Mukarramun, para alim ulama, guru-guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita berada di tengah-tengah nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, khususnya kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diberikannya bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal ibadah kita. Siapa yang melaksanakan ibadah wajib, maka Allah ganjar baginya akan 70 kali lipat ganda ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Barang siapa melaksanakan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, maka mendapat pahala wajib di luar bulan suci Ramadan. Ini subhanallah, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan kita pahala yang berlipat ganda. Di mana juga tadi alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat fardu zuhur berjamaah, yang mana kita biasa mulai niat dari rumah hanya sekedar sahajaku untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah di Masjid Agung Al-Munawwarah di luar bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan, alhamdulillah, panitia Masjid Agung Al-Munawwarah Banjarbaru mengadakan dan menambah niat kita. Mumpung di bulan suci Ramadan, kita pasang niat bukan hanya sekedar sholat zuhur berjamaah, namun juga ditambah untuk menuntut ilmu di bulan suci Ramadan. Insya Allah apa yang sesuai dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi pernah bersabda, man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan, barang siapa hadir di majlis ilmu di bulan suci Ramadan, iakah niscaya Allah tulis baginya tiap satu langkah ibadah 1 tahun. Ini satu ibadah yang luar biasa. Mumpung di bulan suci Ramadan, ayo kita sama-sama untuk mendulang pahala, untuk memanen pahala yang nanti kelak kita akan menikmatinya di padang mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita, ikutan kita, suri teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat dan salam tadi juga tercurah kepada keluarga, kerabat, sahabat serta para pengikut beliau dari dulu, sekarang hingga hari yang akan datang. Bapak Ibu jamaah as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Ulun berdiri tengah-tengah pian di sini tidak lain tidak bukan sesuai protokol yang disampaikan oleh panitia dengan judul bahaya bakhil dalam kehidupan kita. Bakhil itu dalam bahasa agama, bahasa kitanya pelit, engken, pemalar, medit. Apa lagi? Kesarpiannya mengartikan pokoknya pemalar. Asal jangan pemalir aja, ya kah? Nih, namun ulama menyebutkan bakhil itu ada 2 macam. Yang pertama bakhil secara rohaniyah. Secara rohaniyah orang itu bakhil, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam sabdanya, orang yang bakhil ialah orang yang dimana disebutkan namaku di tengah-tengah dia, namun dia tidak bersolawat kepadaku. Itu bakhil rohaniyah. Oleh karena itu setiap sholat tarawih, setiap rakaat demi rakaat kita dengar solawat. Jangan pina pengoler menjawab. Apalagi di Masjid Agung Al-Munawwarah mendengar informasi bila sembahyang tarawih sampai ke belakang parkirnya
lain jamahnya parkirnya. Namun terdengar sholawat cuma yang membaca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dimit benar. Maka imbas buka puasa tuh kira-kira mau ini disuruh baca salawat bisa guringan, iya kah? Ini bakhil yang dimaksudkan oleh ulama, rohaniyahnya bakhil. Yang kedua, bakhil itu secara maliyah, ini hartawan urusannya. Ini yang kita bahas hari ini. Bakhil itu mulai dalam parut sudah menempel lawan diri kita masing-masing. Mulai halus ada bakhil, iya kah? Mulai kita dalam buayan itu sudah ada sifat bakhil. Oleh karena itu pada saat proses pemberian nama yang sering kita dengar dengan sebutan tasmiyah, ada pemotongan rambut kepada bayi. Apa tafaul dengan hal tersebut? Setelah kita potong, lalu kita timbang rambut itu dan kita ganti dengan emas, lalu kita sedekahkan. Tafaulnya apa? Untuk membuang sifat bakhil pada anak. Makin besar anak, makin mudah orang tua itu mengajarkan kepada anak itu untuk menjadi pemurah, bukan jadi orang yang bakhil. Setelah umur 5 tahun, 6, 7 sampai 8, anak kita didik untuk menabung terus. Iya kah? Untuk menabung, tapi perlu diperhatikan dan diwaspadai. Kalau anak itu diajarkan hanya sekedar menabung, maka tumbuh pulang penyakit yang namanya bakhil. Selain kita didik mereka untuk menabung, untuk menghemat, kita didik mereka untuk berbagi kepada mereka yang memerlukan. 10.000 nabung kita bagi, 7,5 nabung, 2.500 diinfakkan, supaya tertanam dalam anak itu sifat pemurah, jangan sifat bakhil. Karena bakhil itu banyak benar ancamannya. Memang secara maknawi, secara pandang mata orang yang bakhil itu dipandang sugih. Makin banyak harta ditumpuknya tanpa membagi, makin banyak hartanya, ujarnya. Ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? La yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum, kata Allah. Janganlah menyangka orang-orang yang bakhil, orang yang engken, medit, bahwasanya engkau menumpuk harta tanpa membagikan kepada mereka yang berhak. Engkau menyangka hartamu lebih banyak dari mereka yang bersedekah, ya kah? Lalu apa jawaban Allah? Mereka menyangka kaya. Kenapa? Karena pemalar. Orang yang menyedekahkan hartanya 10.000 hilang. Orang yang bakhil tidak akan hilang duitnya, ujar si bakhil. Bal huwa syarrul lahu, itu kejahatan bagi mereka. Ulama tafsir mengatakan yang maksud dalam syarrun di sini yaitu disebutkan mereka adalah istidraj daripada rezeki yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bakhil. Orang bakhil menyangka sugih benar, ya kan? Tapi di sisi lain Allah mengistidrak orang tersebut untuk apa? Menggambarkan nanti kepada orang-orang, inilah gambar orang yang bakhil. Sugih dilihat, ya kah? Namun sakit dirasa. Ini istidraj dari Allah, bukan kebanggaan. Aku bakhil sugih aja, dikira sugih, padahal istidraj dari Allah, lanjuran aja. Ini yang dikhawatirkan. Bahkan lebih kerasnya lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum, memberikan ancaman kepada orang-orang yang bakhil. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ujar Nabi, kutipan dari sebagian hadis, al-bakhilu aduwullah. Orang bakhil itu musuhnya Allah. Bila pian bermusuhan lawan RT, insya Allah wali kota masih mengiau lawan pian. Mun bermusuhan lawan wali kota, insya Allah gubernur masih mengiau pian. Kalau bermusuhan lawan Jibril, insya Allah Allah masih memberikan rahmat lawan kita. Tapi yang perlu diwaspadai, perlu dikhawatirkan dari diri kita, apabila sudah Allah memusuhi dengan satu sifat yang kita miliki, maka waspada.
Allah akan menghindarkan dari nikmat-nikmat yang penuh dengan keberkahan. Allah mencabut berkah dalam hidupnya. Kenapa? Karena orang itu bakhil. Bila sudah Allah memusuhi, Allah menginformasikan, mempublikasikan kepada seluruh makhluk. Apa kata Allah? Innahu aduwi, itu orang bakhil adalah musuhku. Maka malaikat bertebaran di mana-mana untuk menyampaikan si anu Fulan bin Fulan tuh bakhil. Si Adul tuh bakhil banar. Adul tuh pemalar banar. Iya kan? Bila minta sumbangan lawan sidin mengatuknya bilang hendak tasalihu tangan hanya keluar. Sekali memberi maangsul pulang. Duit 1.000 angsul 500. Ini lapah mengatuk. Iya kan? Nih jadi musuh Allah. Imbas sudah jadi musuh Allah, yang kedua apa kata Nabi? Ba'idum minan nas. Allah perintahkan manusia untuk menjauh. Coba pengen lihat hari raya tuh. Kai itu lah membisi cucu. Cucu tuh pengen melihat muka kai itu berjauh dah. Kenapa? Pemalar. Bila hari raya memberi kopi kok. Orang ampau. Iya kada dosa banyak-banyak memberi cucu tuh. 2 juta kah? Mau banyaknya jan? Iya paling kada ada dulu. Bila kanan-kanan takuni, nak kita ke rumah julak arul nak. Ndah, main napa pemalar. Mudah cidin lakas garing aja jan. Nang halus nih. Ba'idum minan nas. Apalagi di rumah bakhil. Lawan bini pinangalih mengeluarkan duit. Hendak buka puasa juga di rumah. Banyak nukar daging hari ini. Inggih, mau senang, anak di 5 senang benar. Bini senang benar nukar daging. Julung duit 25.000. Daging apa ini kira-kira? Iya kah? Dagingnya sekilo 130 dah. 25.000 dapat napa? Kan? Ini pemalar. Jauh hendak bebini 2. Ya kalau goreng no, goreng dia tertawa. Iya kah? Kan bila sudah dijauhi manusia, apa kata Nabi? Qaribum minan nar, parak lawan neraka. Parak benar. Disebutkan dalam riwayat orang yang bakhil pada saat melewati siratal mustaqim 2 langkah gugur dah. Kenapa? Karena mereka memilih neraka jahanam daripada mereka ingin masuk ke dalam surga. Kenapa? Sebab karena harta yang membelenggu dirinya untuk mudah masuk ke dalam neraka. Ini bakhil. Ya alhamdulillah. Lalu di sini lihat mulai tadi sampai ke sana sampai ke situ, celengan berjalan aja. Tahun tak buat kadanya lagi. Ya ada. Nih sudah dekat dengan neraka. Ba'idun minal jannah. Kalau dalam ilmu nahu ba'id itu sigat mubalaghah, jauh banar. Mun sudah jauh banar tuh jauh harapan hendak mencium bau surga. Sehingga Allah permudah dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu di dalam kitab disebutkan dikarang oleh Habib Abu Bakar bin Salim, tanda-tanda para wali-wali Allah. Ini tanda-tanda wali. Bukan wali kota, bukan. Tanda walinya Allah, kekasihnya Allah 2. Pemurah, tidak pemarah. Ini 2. Pemurah, tidak pemarah. Sebaliknya orang yang disebutkan dirinya sebagai orang soleh, menyangka dirinya soleh, namun memiliki sifat bakhil, jauh dirinya dari mendapat dari rahmat Allah, apalagi mengaku dirinya sebagai wali Allah. Ini bahaya sifat bakhil. Ancaman dari Allah sudah di depan mata dengan kita, Pak. Hindari sifat bakhil, biasakan menjadi orang yang pemurah. Apalagi kita sebagai menjadi orang tua, ajarkan anak setiap ke masjid, beri dia untuk menafkahkan harta. Kau dosa banyak gitu. 2.000 ya. Tapi bila 2.000 berlebih sedikit, ini bisa nukar pentol ya nah. 2.000 dibari, bisa 1.000 aja tabungnya. 2.000, 5.000 sagan piandakan belanja. 2.000 sagan ditabung, dilatih mulai halus supaya mau bersedekah di masjid. Ini harapan kita untuk selalu meninggalkan sifat bakhil yang merupakan ancaman dari Allah kepada kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, as-saimin was-saimat rahimakumullah.
Kiranya ini yang dapat ulun sampaikan, mudahan ada manfaatnya. Marilah kita sama-sama meminta kepada Allah di bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah, bulan yang dimana Allah kabulkan semua doa, dimana Allah subhanahu wa ta'ala selalu memuji umat Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan, supaya mendapatkan titel la'allakum tattaqun. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami sifat yang mulia, sifat pemurah. Jauhkan kami dari sifat bakhil yang Engkau ancam dengan menjauhi dari rahmat-Mu dan nikmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami beserta orang-orang yang benar-benar takwa kepadamu, benar-benar yang beriman kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun pribadi banyak-banyak minta halal, minta ridho. Apabila dalam penyampaian ulun menyinggung perasaan pian berataan, sekali lagi ulun minta halal, minta ridho. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah.